jangan tergesa-gesa. Karena dinamika politik sekarang ini juga masih belum jelas. Benar enggak? Partai apa mencalonkan siapa belum jelas. Sehingga jangan sampai keliru. Jangan sampai salah. Selamat datang di Tenda Besar News, channel yang menyajikan berita-berita terhangat dan populer tentang politik, ekonomi, budaya, tokoh nasional, tokoh agama, publik figur, dan khazanah di seluruh Nusantara. Mari anak bangsa berkolaborasi membangun negeri. Masinton Pasaribu ragukan Presiden Jokowi dukung Ganjar di Pilpres 2024. Ini alasannya. Tenda Besar, Jakarta, acara Rakernas Feprojo yang dihadiri sejumlah tokoh antara lain, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Kepala Staf Presiden KSP Muldoko, anggota Wantimpres Sidarto Danusubroto, Dirjen Kebudayaan Hilmar Farid yang juga relawan dari Sekretaris Nasional Jokowi, dan Bupati Magelang Zainal Arifin itu juga dihadiri oleh Presiden Joko Widodo, Jokowi. Acara Rakernas Feprojo di Jawa Tengah, tersebut diadakan pada Sabtu, tanggal 21 April tahun 2022. Dalam rapat akbar itu, Presiden Jokowi berbicara soal dukungan kepada calon presiden di hadapan seluruh relawan Projo. Di atas podium, Jokowi menyinggung tokoh yang hadir dalam Rakernas relawannya itu bisa saja capres yang didukung, dalam hal itu yang hadir adalah Ganjar Pranowo. Namun demikian Jokowi juga mengingatkan agar relawan Projo jangan terburu-buru menentukan dukungan di Pilpres 2024. Mendengar ucapan Jokowi yang menyinggung tentang tokoh yang hadir dalam acara itu, seisi Balai Ekonomi Desa Ngargogondo bergemuruh. Ratusan relawan Projo lantas meneriakkan satu nama tokoh yang berada di tengah mereka, Ganjar Pranowo. Presiden Jokowi kembali meminta relawan Projo untuk tidak tergesa-gesa menentukan Capres 2024. Meskipun, ia tidak menyangkal Projo sudah mendukung salah satu tokoh jadi capres. Berkaitan dengan politik, karena kita harus fokus dengan persoalan-persoalan ketidakpastian global, tadi urusan politik, ojo kesusu, jangan tergesa-gesa, meskipun mungkin yang kita dukung ada di sini, kata Jokowi saat membuka Rakernas. Para peserta Rakernas pun dibuat riuh mendengar ucapan Jokowi itu. Taplak nama Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang juga kader PDIP ramai diteriakan. Sudah dibilang jangan tergesa-gesa, ojo kesusu. Ini mau tergesa-gesa ini kelihatannya, ucap Jokowi menanggapi teriakan peserta. Presiden Jokowi kembali berpesan agar relawannya fokus untuk menyelesaikan persoalan negara maupun global yang penuh ketidakpastian. Sudah dibilang persoalan-persoalan ini harus diselesaikan dulu, diselesaikan baru kita masuk yang namanya keputusan yang saya akan dengar dari Bapak Ibu semua, saya akan ajak bicara, tukas Jokowi. Menanggapi nama Ganjar disebut oleh peserta pada saat Rakernas itu, politikus PDIP Masinton Pasaribu tidak melihat sinyal Presiden Joko Widodo bakal mendukung Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sebagai calon presiden saat 2024. Kemarin kan enggak ada deklarasi apa-apa. Enggak menyebut nama siapa-siapa, ujar Masinton di gedung DPR, Jakarta, Senin, tanggal 23 Mei tahun 2022. Tidak hanya itu, Masinton juga mengaku tidak melihat ada deklarasi calon presiden yang dilakukan oleh Projo dalam Rakernas tersebut. Di acara itu disebutkan ya dukung-mendukunglah. Jangan buru-buru yang kita dukung ada di sini. Kalau saya memaknai, yang ada di situ kan ada Pak Wantimpres, ada Pak Muldoko, ada Pak Ganjar, dan ada Pak Jokowi. Ya saya nggak tahu mau dukung apa, kata Masinton. Sementara itu PDIP sendiri belum memutuskan siapa yang akan diusung dalam Pilpres 2024. Dan seperti diketahui bahwa keputusan memilih capres yang akan didukung oleh PDIP berada di tangan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri. Masinton melanjutkan, di PDIP ada forum resmi untuk membahas calon presiden dan calon wakil presiden yang akan diusung. Misalnya Rakernas partai dan lainnya. Yang jelas kalau PDIP forumnya nanti bulan 6 Juni, mau ada Rakernas, kata Masinton. Berbeda dengan Masinton, Direktur Eksekutif Carta Politika Indonesia,
Yunarto Wijaya melihat pidato Presiden Joko Widodo terkait pemilihan Presiden Pilpres 2024 pada Rakernas V-Projo, mengarah pada sosok Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Saya lebih melihat ini awal mula bahwa bahasa simbol yang kuat, katakanlah ini arah dukungan ke Pak Ganjar, kata dalam keterangan tertulisnya kepada awak media Minggu, tanggal 22 Mei tahun 2022. Yunarto menyoroti pidato Jokowi yang menyebut, mungkin yang kita dukung hadir di sini. Seolah mengarah ke Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Sebab, hanya Ganjar yang masuk dalam radar survei teratas calon presiden, Capres 2024 yang hadir dalam Rakernas tersebut. Saya tidak tahu apakah dipilihnya Magelang adalah simbol, masih belum bisa menjelaskan, papar Yunarto. Yunarto menjelaskan bahwa Ganjar memiliki rating atau peringkat popularitas dan elektabilitas paling tinggi di antara figur-figur yang disebut dalam lembaga survei kredibel. Ganjar juga sering disebut sebagai penerus Jokowi untuk presiden periode tahun 2024 sampai tahun 2029. Ganjar sudah ratingnya tertinggi dan ketika ditanya brand association dari Ganjar memang dia dianggap paling kuat menjadi penerus Jokowi dibandingkan dengan nama-nama lain, sebut Yunarto. Yunarto menyebut bahwa figur yang didukung Jokowi bakal memiliki keuntungan secara pemilih dan kekuatan partai. Menurutnya, Jokowi harus tepat dan cepat mengumumkan figur yang didukungnya. Yunarto menyarankan agar Jokowi juga menggaet dukungan partai koalisinya agar calon yang diusung mendapatkan dukungan. Kemungkinan besar kalau seperti itu, siapapun yang didukung oleh Jokowi punya kemungkinan besar untuk menang, harap Yunarto. Yunarto juga menganalisis isi pidato Jokowi yang menyampaikan kepada relawan untuk tidak tergesa-gesa menentukan pilihan. Hal itu kata Yunarto bisa bermakna Jokowi ingin stabilitas politiknya tidak terganggu. Diartikan dua hal ya, Presiden tidak ingin stabilitas politiknya terganggu dan kedua kalau jagoan kita, Projo akan maju, ikuti cara saya dan jangan tergesa-gesa, jelasnya. Yang pertama, kita harus menyadari semuanya bahwa akibat pandemi 2 tahun lebih kondisi ketidakpastian menjadi sangat meningkat. Bukan hanya negara kita, Indonesia, tetapi seluruh negara di dunia ini mengalami hal yang sama. Pandemi hampir selesai. Muncul persoalan baru yang namanya perang di Ukraina. Satu persoalan belum rampung, muncul persoalan besar yang lain. Kelihatannya perang Ukraina jauh dari kita. Tetapi dampaknya semua negara mengalami. Belum pulih dari pandemi, ekonomi muncul perang. Sehingga harus saya sampaikan apa adanya, semua negara sekarang ini tidak mudah. Negara kita sendiri juga sama tidak gampang menghadapi persoalan besar ini. Pemulihan ekonomi yang sudah kita hitung-hitung akan muncul tahun ini ditimpa oleh perang Rusia-Ukraina. Jangan dianggap ini hal yang biasa. Tidak gampang dan tidak mudah mengelolanya. Baik yang berkaitan dengan anggaran negara, baik yang berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi, baik yang berkaitan dengan kenaikan harga-harga. Tidak mudah. Terutama dua hal di seluruh dunia yang sekarang ini naik semuanya. Yang pertama, energi. Energi ini berarti BBM, gas, listrik semuanya mengalami naik semua negara. Yang kedua, pangan, naik semuanya. Semua negara ini yang namanya gandum, di Eropa maupun di Amerika, naiknya sudah lebih dari 30%. Bahkan waktu saya ke Amerika kemarin, 2 hari yang lalu,
yang namanya susu bayi. Nggak ada barangnya. Ini Amerika. Sampai kehilangan, kehabisan barang seperti itu. Begitu juga yang namanya bensin. Hati-hati. Kita ini masih bertahan agar yang namanya Pertalite tidak naik. Yang pertama naiknya juga saya kira nggak banyak. Tapi itu yang punya mobil-mobil mewah nggak apa-apa, yang memakai mereka. Tapi yang Pertalite ini kita tahan betul. Agar tidak naik dan harganya tetap di angka 7.650. Padahal kalau saya lihat misalnya di Jerman bensin sudah 31.000, hampir 2 kali lipat. Di Singapura 32.000. Di Thailand 20.800 kalau saya rupiahkan. Di Amerika 18.000 kurang lebih. Kita masih 7.650. Tapi subsidi dari APBN itu gede sekali. Masalahnya adalah tahan kita sampai kapan? Kalau perangnya nggak rampung-rampung. Kalau pandemi di negara lain, di Eropa masih, di Amerika bahkan 10 hari yang lalu waktu saya ke sana, masih kasus harian masih 78.000. Sekarang baru yang rame di Tiongkok dan di Korea Utara. Negara lain masih pada proses mengatasi yang namanya pandemi. Sekali lagi ini yang harus kita syukuri. Kita masih tahan dengan harga Pertalite masih 7.650. Beras, saya cek 2 hari ini, saya cek rata-rata harganya 10.700 rata-rata. Coba kita lihat negara lain. Di Korea Selatan 53.000, di Amerika 52.000, di Filipina 18.000. Ini yang harus kita syukuri. Dan kita sudah 3 tahun ini tidak impor yang namanya beras, nggak impor sama sekali, sudah 3 tahun. Meskipun ada impor kecil, tapi itu impor untuk beras-beras khusus yang dimakan oleh orang-orang Korea, impor dari beras Korea. Yang dimakan orang Jepang, impor beras Jepang. Yang dari India, beras mati, impor dari India. Tapi yang biasanya kita impor 1,5 juta sampai 2 juta ton per tahun, sudah 3 tahun ini kita tidak. Ini yang harus dipertahankan. Syukur stoknya bisa kita perbesar. Artinya produktivitas petani itu harus ditingkatkan. Minyak goreng. Ini bukan persoalan mudah. Sudah sejak awal Januari saya melihat naik. Kenapa naik? Sama seperti harga pangan yang lain. Karena harga internasional, harga globalnya tinggi, semua negara mengikuti, ketarik ke sana. Karena harga minyak goreng, terutama di Eropa, di Amerika naiknya tinggi, harga di dalam negeri ketarik. Orang produsen sudah beberapa kebijakan kita lakukan, tapi
tidak mempan, tetap naik. Akhirnya saya stop. Minyak goreng nggak boleh ekspor. Tapi itu juga kebijakan yang tidak mudah. Begitu di stop, harga TBS, harga tandan sawitnya jatuh turun. Petani sawit, pekerja sawit, 17 juta orang. Negara ini dipikir gampang, tidak mudah. Begitu juga selain urusan petani, urusan pekerja di sawit, juga urusan income negara. Pajak dari sawit, biaya ekspor dari sawit, biaya keluar dari sawit, PNBP dari sawit, itu gede sekali. Kurang lebih 60 sampai 70 triliun. Besar sekali. Padahal APBN sangat membutuhkan penerimaan negara. Jadi kenapa sampai 4 bulan kita nggak berani stop ekspor itu juga karena itu. Tapi ini kuncinya sudah ketemu, ini dalam seminggu 2 minggu, insya Allah yang namanya minyak goreng curah akan berada di harga 14.000. Saya dengan amat sangat untuk kepentingan masyarakat banyak, ya produsen gede-gede itu saya tekan semuanya. Udah. Saya nggak seneng menekan mekanisme pasar, nggak seneng. Tapi yang ini memang harus terpaksa, harus dilakukan. Tadi saya cek di pasar Muntilan, saya mampir di pasar Muntilan tadi, cek harga berapa per liter, 14.500. Saya mau besok mau ngecek lagi di pasar-pasar yang lain apakah baik, mungkin dalam waktu seminggu 2 minggu ini saya kira semua pasar sudah harganya kurang lebih seperti itu. Sekarang coba dibandingkan harga minyak goreng di Jerman. Saya cek Dubes, coba harga per liter di sana berapa? 47.000. Di Singapura saya cek, Dubes coba cek 41.000 per liter ini. Di Amerika 45.000. Artinya kita ini masih bisa mengendalikan yang namanya inflasi, mengendalikan kenaikan harga-harga. Tetapi sekali lagi, saya juga ingin yang kedua ini penting sekali, masyarakat juga mulai persoalan ini, kesulitan global ini akan sampai kapan nggak jelas, tidak pasti. Sehingga yang kedua, saya minta rakyat, seluruh masyarakat kecil-kecil tapi menabung berhemat. Sehingga apabila ada keadaan-keadaan tertentu yang kita tidak prediksi, yang kita tidak bisa hitung, itu masih punya cadangan. Rakyat punya cadangan, masyarakat punya cadangan, negara juga punya cadangan. Supaya tahu, untuk mempertahankan harga Pertalite, harga LPG, listrik yang di bawah 3.000, pemerintah itu keluar gede sekali, sangat besar sekali, 502 triliun. 502 triliun. Ini yang masyarakat harus tahu. Kita harus tahu. Bansos kita tahun ini, bansos 154 triliun. Kita, APBN kita masih memiliki kekuatan ini. Tetapi sekali lagi,
semuanya sulit diprediksi, semuanya sulit dihitung. Karena ketidakpastian global, ketidakpastian dunia itu terus-menerus terjadi. Sehingga yang ketiga, yang berkaitan dengan politik, yang ketiga, karena kita harus fokus dan bekerja untuk menyelesaikan persoalan-persoalan tadi. Yang ketiga, urusan politik, ojo kesususe. Jangan tergesa-gesa. Jangan tergesa-gesa. Meskipun mungkin yang kita dukung ada di sini. Sudah dibilang, jangan tergesa-gesa, ojo kesusu. Ini mau tergesa-gesa ya. Sekali lagi, persoalan-persoalan ini harus diselesaikan dulu. Diselesaikan, baru kita masuk ke yang namanya nanti keputusan yang saya akan dengar dari Bapak Ibu semuanya. Saya akan ajak bicara. Tadi jangan tergesa-gesa. Karena dinamika politik sekarang ini juga masih belum jelas. Benar enggak? Partai apa mencalonkan siapa belum jelas. Sehingga jangan sampai keliru. Jangan sampai salah. Setuju kita sabar? Setuju kita tidak tergesa-gesa dulu? Kalau sudah menjawab seperti itu saya jadi enak. Tapi kalau desek-desek saya nanti keterucut. Sekali lagi, ojo kesusu dhisik. Nggih? Nggih? Demikian berita yang dapat disampaikan. Jangan lupa bantu channel ini dengan cara subscribe, like, dan tekan tombol loncengnya serta share ke media sosial lainnya jika video ini dianggap bermanfaat. Terima kasih.